Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, calon guru penggerak. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya Sri Rizky Retnosari dari SMK Negeri 1 Kalikondang, Kabupaten Purbalingga. Selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya merasa selama ini pembelajaran yang saya lakukan tidak berpihak pada murid, tapi terpusat pada guru, di mana saya selalu menyampaikan materi, kemudian menjelaskannya, murid bertanya, saya menjawab dan menjelaskan. Kemudian memberi tugas untuk dikerjakan, diakhiri dengan evaluasi. Selama ini pembelajaran berpusat pada guru. Guru sebagai senter pembelajaran, sehingga anak kurang mengeksplor kemampuannya, tidak bebas berekspresi, kurang mandiri, kurang kerjasama, dan bergantung pada guru. Dengan saya belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro di pendidikan calon guru penggerak ini dapat membuka pemikiran saya untuk segera melakukan aksi nyata dalam pembelajaran untuk memperbaiki cara pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro menyadarkan saya akan pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan dengan sekedar mengajar. Saya harus bisa membimbing, mendampingi, dan mengarahkan murid untuk menjadi murid yang semakin baik budi pekertinya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dari pembelajaran yang saya alami selama ini, kemudian memahami filosofi Ki Hajar Dewantoro, sehingga timbul pemikiran untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran. Perubahan pembelajaran yang dilakukan, salah satunya adalah merubah metode pembelajaran menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid, yang memuat nilai-nilai aktif, kreatif, inovatif, kolaboratif, berani, mandiri, dan percaya diri. Langkah awal aksi nyata yang dilakukan dengan membuat perencanaan pembelajaran, merencanakan metode dan strategi dengan cara membahas bersama dengan teman sejawat sambil ngobrol santai, serta membuat perangkat-perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Aksi nyata berikutnya adalah menerapkan atau melaksanakan metode pembelajaran yang telah direncanakan di kelas, salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran tutor teman sebaya. Untuk langkah-langkah pelaksanaan, yang pertama berdoa dan salam, kemudian melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan dan indikator, memberikan pertanyaan pemantik, kemudian menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, baik di dunia industri maupun sosial masyarakat pada umumnya. Langkah selanjutnya, atau langkah yang keenam, membentuk kelompok diskusi untuk kemudian mereka bergabung dengan kelompoknya. Yang ketujuh, memberi pengantar dan sedikit paparan materi. Dan yang kedelapan, menentukan atau menunjuk murid untuk menjadi pionir atau guru pembahasan materi di kelompoknya. Langkah kesembilan, memberi bahasan materi yang berbeda untuk masing-masing kelompok. Dilanjutkan diskusi kelompok dan mengerjakan tugas kelompok, serta presentasi. Langkah ke-11, kelompok melaporkan hasil diskusi. 12, guru memberi penguatan materi.
Yang ke-13, secara bersama-sama dengan murid dan guru menyimpulkan materi. Dan yang ke-14, guru melakukan evaluasi lesan. Dan yang terakhir, yang ke-15, yaitu refleksi pembelajaran. Setelah langkah refleksi selesai, kemudian guru memberikan tugas rumah untuk masing-masing individu membuat laporan hasil diskusi dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Berikutnya, guru menyampaikan rencana materi minggu berikutnya, dan yang terakhir adalah berdoa dan salam penutup. Dari aksi nyata yang telah saya lakukan, kemudian saya melakukan refleksi dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan. Antara lain yang pertama, sarana yang dipakai dalam pembelajaran saya adalah komputer dengan posisi paten, tidak mungkin untuk digeser, sehingga untuk menciptakan diskusi kelompok yang menggerombol sulit. Kemudian refleksi yang kedua, masih ada murid yang pasif dan diam dan mengandalkan teman. Yang ketiga, masih ada murid yang grogi atau kurang percaya diri untuk melakukan presentasi. Dari identifikasi hambatan yang ada, kemudian saya berusaha untuk membuat sebuah solusi. Yang pertama, solusi tentang posisi tempat duduk yang tidak bisa digeser. Saya membuat kelompok diskusi berdasarkan urut tempat duduk atau sesuai komputer yang dipakainya, dengan siswa harus geser melangkah ketika minta diajari teman atau mengajari teman kelompoknya. Solusi yang kedua, ketika ada anak yang pasif, saya mengadakan bimbingan secara personal. Untuk solusi yang ketiga, bagi murid yang grogi dalam berpresentasi, saya melatih mereka untuk berani bicara di depan melalui kegiatan serupa atau pada kegiatan-kegiatan intra dan ekstra kurikuler. Berikut adalah contoh-contoh tayangan aksi nyata implementasi pendidikan sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bentuk foto atau gambar dan video, sekaligus testimoni dari teman sejawat dan murid untuk aksi nyata yang telah saya lakukan. Perkenalkan, nama saya Alvena Tusifa. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk menjadi host perwakilan dari kelas 10 teknik pemesinan. Dan saya akan berbagi video mengenai macam-macam alat perkakas tangan dan fungsinya dan cara penggunaannya dengan benar. Guys, dari kelas 10 TM 1 mau berbagi ilmu yang saya pelajari di kejuaraan teknik mesin ini. Di sini ada ragum. Ragum berfungsi untuk menahan benda kerja saat operasi, saat menggorok, mengikir, dan saat menitik. Ragum di sini untuk membuka mulutnya, memutar gagang ke arah kiri, dan untuk menutupnya memutar gagang ke arah kanan. Langsung saja kita praktekkan. Di sini sudah ada benda kerjanya. Kita buka dulu mulut ragumnya dan putar gagang ke arah kiri. Setelah dirasa pas, langsung saja kita tutup mulut ragumnya dan putar gagang ragum ke arah kanan hingga merasa kencang dan tidak goyang. Oke, seperti itu. Menjelaskan tentang salah satu perkakas tangan, yaitu nyikir halus. Fungsi nyikir halus adalah meratakan dan menghaluskan bidang kerja, membuat rata dan membuat siku pada bidang kerja. Ya, untuk penggunaannya seperti ini. Menjelaskan bagian-bagian jangka sorong. Bagian ini disebut rahang dalam yang digunakan untuk mengukur diameter dalam benda. Bagian ini disebut rahang luar yang digunakan untuk mengukur diameter luar benda. Bagian ini disebut baut pengunci.
Dan ini adalah skala Nonius. Dan ini adalah skala utama. Bagian ini disebut tangkai ukur kedalaman. Kami keluarga besar Pramuka SMK Negeri 1 Paligoda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Winarso, salah satu guru produktif pemesinan di SMK Negeri 1 Kaligondang. Alhamdulillah saya sudah lulus pendidikan CGP di angkatan ke-6 atau yang pertama di Purbalingga. Saya salah satu rekan dari sejawat saudara saya Ibu Sri Rezeki Ratnasari yang sedang mengikuti pendidikan CGP angkatan 11. Pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Sri Rezeki dengan menggunakan metode tutor teman sebaya atau sejawat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemikiran KHD, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan membentuk siswa menjadi percaya diri. Sukses untuk Bu Sri Rezeki, sukses untuk CGP angkatan 11. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jinanto. Saya dari kelas 12 Teknik Pemesinan 1 SMK Negeri 1 Kaligondang. Saya sedang belajar gambar teknik manufaktur dengan Bu Sri Rezeki. Diajar untuk membuat gambar 3 dimensi dalam bentuk gambar komponen atau part, rakitan dan presentasi, proses pemasangan dan pembongkaran rakitan, juga gambar kerja 2 dimensi yang diprint yang siap untuk pedoman pembuatan komponen di bengkel produksi. Saya juga ditunjuk untuk mengajari teman saya sehingga saya semakin menguasai materi. Terima kasih Bu Sri Rezeki telah memberikan pelajaran yang menyenangkan. Semoga Bu Guru sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.